teman-teman, kembali lagi bersama saya Angel Baun. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas D semester 3 dengan NIM 2201140156. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 3 dan 4. Pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian peristiwa, fakta, konsep, generalisasi dalam ilmu sosial. Dalam pembelajaran IPS, kita belajar mengenali, memahami, dan menganalisis berbagai isu sosial. Secara sederhana, isu sosial dapat dimaknai sebagai peristiwa tentang aktivitas manusia yang terjadi di masyarakat tetapi masih belum jelas kebenarannya. Peristiwa kemudian diamati guna memastikan apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau diuji kebenarannya. Peristiwa yang benar-benar terjadi dapat dicari sesuatu fakta yang dapat diamati dan ditunjukkan secara jelas sebagai realitas. Yang pertama ada peristiwa dan yang kedua ada fakta. Pertama kita akan membahas peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji atau diketahui kebenarannya disebut fakta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi jika sudah dilalui oleh tahap-tahap ujian dapat dikatakan sebagai fakta. Berikut ada konsep. Konsep merupakan suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu gagasan atau peristiwa. Yang keempat ada generalisasi. Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat terkait dengan konsep. Untuk memahami generalisasi perlu paling sedikit 2 konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Nah, perbedaan dari konsep dan generalisasi dapat dilihat. Yang pertama, generalisasi adalah prinsip-prinsip atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat sempurna. Generalisasi memiliki dalil dan generalisasi adalah objek dan impersonal. Yang berikut ada konsep. Konsep bukan merupakan prinsip dan dinyatakan tidak dalam kalimat yang sempurna. Sedangkan konsep tidak memiliki dalil dan konsep bersifat subjektif dan personal. Berikut ada contoh keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi pada pendidikan IPS di SD. Nah, contoh ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, tema itu lingkunganku, subtema itu lingkungan rumah, dan tujuan itu pembelajaran. Yang berikut ada nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD tahun 2006 kelas 3 dan 4. Yang pertama ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual merupakan kemampuan analisis, 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, berpikir, mengkritik informasi dan membedah fakta atau opini, dan hal-hal yang lain. Serta
Yang kedua ada keterampilan personal. Keterampilan personal merupakan keterampilan psikomotorik atau praktis dan keterampilan studi dan kebiasaan kerja atau keterampilan bekerja dalam kelompok, keterampilan akademik, serta keterampilan lain seperti keterampilan fisik dan emosional. Yang ketiga ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.